Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, kami tadi sudah pembukaan dan sambutan. Insya Allah topik kali ini kan agar ibadah tidak sekedar rutinitas, Ibu. Kami di sini ingin mendengarkan ceramah dari Ibu, menambah ilmu kita untuk mendapatkan hal tersebut. Baik, untuk menyingkat waktu agar maksimal mendapatkan ilmunya, kami persilahkan kepada Ibu Fathiah menyampaikan ceramahnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati bersama Ibu Nurul Andin Hadianto, Ketua DWP Dijen Perbendaharaan, yang baru saja menyampaikan sambutan yang luar biasa. Ibu, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Sehat. Bagus Ibu mensupport kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap stay home ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang kita hormati pula ibu-ibu istri Direktur Lingkup Kantor Pusat Dijen Perbendaharaan. Kemudian Ibu Ana Mariana sebagai Ketua Majelis Taklim Tazkiyatun Nufus. Begitu juga yang saya sayangi ibu-ibu karyawati dan Dharma Wanita Lingkup Dijen Perbendaharaan yang kebetulan sudah lama, entah berapa tahun tidak bertemu. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat. Begitu juga jamaah kajian, baik yang internal perbendaharaan ataupun di luar perbendaharaan. Semoga yang hadir atau yang join dalam kajian hari ini, Allah berikan rezeki yang berkah, Allah berikan badan yang sehat, rumah tangga yang sakinah, dan yang sendiri diberikan pasangan yang soleh dalam waktu dekat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ucapan yang pertama adalah alhamdulillah dan alhamdulillah. Kenikmatan yang luar biasa ketika kita bisa silaturahim dalam kondisi pandemi seperti ini. Ternyata Allah memberikan kita kemudahan, tidak ada kendala, tidak ada halangan untuk tetap bersilaturahim, untuk tetap menuntut ilmu selama kita punya kemauan. Dan Majelis Taklim Tazkiyatun Nufus ini termasuk majelis taklim yang paling lama ya, yang saya pernah kenal dan paling aktif, insya Allah. Mudah-mudahan pengurusnya, jamaahnya diberikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan pahala berlipat ganda dalam pengadaan kajian setiap saat, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada kekasih kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau menyampaikan kabar gembira bahwa rizki yang paling berkah adalah rizki yang digenggam dari hasil kerja keras kita atau kerja keras pasangan kita. Mudah-mudahan ibu-ibu bekerja, baik ibu Dharma Wanita maupun ibu-ibu karyawati yang bekerja dan mensupport suami bekerja, mendapatkan rezeki yang berkah, mendapatkan rezeki yang halal, yang banyak berlimpah, dan semoga rezeki yang kita genggam ini mengantar kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Berbicara masalah hijrah, apa sih definisi hijrah? Arti hijrah itu adalah al-muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah. Jadi ketika kita meninggalkan larangan Allah, itu pindah dari yang dilarang kepada yang diperintah, sesungguhnya kita sudah hijrah. Maka bahagia sekali jika kita bisa meluruskan niat kita, memperbaiki amal kita, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berhijrah, dalam rangka menyambut tahun baru Hijriyah. Itu Allah tuliskan pahala yang berlipat ganda. Kita sering sekali ingin resolusi setiap tahun, baik tahun Hijriyah maupun tahun baru Masehi, kita rasanya ingin sekali ada resolusi dalam hidup kita, ingin berubah, ingin ada perubahan, ingin lebih baik, ingin gitu ya. Tapi terkadang setan membuat kita terlena lagi. Kita niatkan esok hari kita akan begini. Kita akan baca surat Al-Kahfi, akan sedekah, akan gitu. Banyak sekali planning ibadah kita yang kita ingin tunaikan.
Begitu juga rutinitas kita. Besok kita mau WFH atau WFO, kemudian kita ingin berbagi dan seterusnya gitu ya. Banyak sekali niat-niat yang sudah kita tancapkan dalam hati, namun terkadang tidak bisa kita aplikasikan, tidak bisa kita realisasikan. Mengapa? Karena setan menghampiri kita dari semua pintu. Dari depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah. Setan menghantam kita bagaimana planning-planning kita, kerja-kerja kita. Yang ikhlas menjadi tidak ikhlas. Yang semangat menjadi malas. Begitu seterusnya. Maka dalam menyikapi hal ini, kita perlu teman-teman, perlu lingkungan, perlu orang-orang yang kita sayang, yang mengingatkan kita setiap saat. Termasuk kajian hari ini, luar biasa ya, temanya itu tentang hijrah dan kerja itu bukanlah sebagai rutinitas saja. Jadi selama ini bagaimana gitu? Kita melihat bahwa 24 jam itu kita bisa jadikan semuanya bernilai ibadah, bernilai surga, baik yang domestik maupun yang publik, baik yang ibu rumah tangga maupun para karyawati, semua itu bisa kita jadikan sebagai ladang pahala atau sebagai ibadah. Di mana kita bisa meningkatkan atau menanamkan rasa itu di surat At-Taubah, di surat At-Taubah ayat 105. Kalau tadi yang dibacakan itu surat At-Taubah ayat 20, 21, 22, 23 dan 4 ya. Nah, kalau yang tentang hijrah di ayat 20, sementara tentang kerjanya di surat At-Taubah ayat 105. Boleh Neng Qori'ahnya atau Neng MC-nya bisa disinggung, artinya dibacakan artinya saja surat At-Taubah ayat 105. Sebentar. Karifah. Ayat 105 ya Bu ya? Ayat berapa Bu? 105 bukan? Ayat 105. Ayat 105. Iya. Saya ambil dulu. Saya bacakan ya Ustazah. Surat At-Taubah ayat 105. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui, yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Iya. Jadi ada kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum. Apa? Katakanlah bekerjalah. Kenapa? Allah akan melihatnya. Rasulnya pun akan melihatnya, orang-orang beriman pun akan melihatnya. Baik itu pekerjaan yang domestik maupun pekerjaan publik. Jadi Allah meminta kita apa? I'malu. Lakukan saja, bekerja saja. Kenapa? Allah itu nggak pernah tidur. Rasulullah pun akan melihatnya. Sekeras apakah kita melakukan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga orang-orang beriman di sekitar kita pasti akan melihat apa yang kita lakukan. Maka ketika kita ingin bekerja, apa definisi kerja? Kerja itu melakukan kebaikan. Dan definisi kebaikan itu ada dua macam. Definisi kebaikan adalah menjalankan perintah Allah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Jadi kalau kita bekerja ternyata bermanfaat untuk orang lain, itu adalah kebaikan. Itu adalah amal soleh. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua amal soleh diterima? Amal soleh semua diterima jika ada ruhnya. Ruhnya amal soleh apa? Ruhnya amal soleh adalah ikhlas lillahi ta'ala. Maka ketika kita ingin mendapatkan pahala, agar kerja kita bukan rutinitas semata, bangun tidur, nyiapin sarapan, kemudian menyiapkan anak-anak sekolah, dan begitu seterusnya. Setiap hari. Belum lagi mohon maaf dengan kondisi pandemi, mungkin ada yang mbaknya dikembalikan ke rumahnya masing-masing. Sehingga pakaian dia yang mengerjakan, masakan dia yang menyediakan,
hal-hal yang kecil-kecil pun harus dia yang handle. Itu akan menjadi keluhan jika tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa tebarlah kebaikan. Mari kita sama-sama beramal, mari sama-sama bekerja. Kenapa? Allah akan melihat, Rasulmu akan tahu, orang-orang beriman di sekitarmu pun akan tahu. Maka apa yang harus kita lakukan? Imam Al-Ghazali mengatakan tahapan kita untuk bekerja itu ada 4. Apa saja? Jadi kalau kita mau bekerja, aduh males, lemes, memang beti ya, males dengan lemes tuh beti, beda tipis gitu ya. Mbak nggak ke kantor, lemes gitu. Mbak nggak nyuci, males gitu. Males sama lemes tuh beti, beda tipis memang. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, jika kita ingin mendapatkan pekerjaan yang maksimal, ibadah yang tuntas, maka lakukan 4 tahapan. 4 tahapan ini apa saja? Yang pertama adalah mujahadah. Apa mujahadah? Struggle, kerja keras. Ayatnya sudah dibacakan oleh Fariah kita di surat At-Taubah ayat 20. Ada kalimat orang-orang yang hijrah gitu ya, orang-orang beriman, berhijrah dan mujahadah, struggle. Jadi kalau kita mau melakukan apapun itu harus ada kerja keras dulu. Saya besok mau sahur misalnya. Kita bunyikan alarm, kita niatkan, kita azamkan. Kita bunyikan alarm, ketika alarm berbunyi kita bangun, kita benar-benar gitu. Jadi dipaksakan, mungkin bahasa yang gampangnya gitu, dipaksakan. Kita mau duha, mau mulai sesuatu itu pasti malas. Aduh duha ya, mulai saja 2 rakaat dulu. Dipaksakan. Jadi doanya apa sih? Doanya Allahumma paksain. Jadi dipaksain gitu ya. Allahumma paksain gitu. Jadi mau berangkat ke kantor paksain, mau bisnis online paksain gitu. Mau nyapu lemes paksain, mau ngepel, mau nyuci. Kalau pakaian coba dilihatin saja. Ya Allah setrikaan numpuk, nggak akan selesai setrikaan itu. Aduh cucian menggunung, tidak akan pernah selesai. Jadi dipaksain kita bawa itu baju, kita cuci gitu. Maka itu yang membuat kita apa? Yang membuat kita punya semangat gitu ya. Maka Allah menyebutnya apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Jadi iman itu pertama. Wa hajaru dan hijrah. Hijrah berubah dong gitu, bahasa gaulnya berubah dong gitu. Mau sama seperti yang dulu kan nggak mungkin gitu. Jadi zaman now harus beda dengan zaman dulu. 2020 beda dong dengan 2019. Bulan Hijriyah sama. 1442 harus berbeda dengan 1421. Maka pertama iman itu pasti. Kedua hijrah, ada perubahan. Yang ketiga wajahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Kalau kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita, dengan nyawa kita, berapa sih yang sudah kita sumbangkan untuk Allah? Berapa sih yang sudah kita sedekahkan di jalan Allah? Berapa sih tenaga kita berlelah-lelah untuk menyebarkan agama Allah, menjalankan perintah Allah? Begitu. Jadi tiga-tiganya ini kita lakukan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan tahapan yang pertama adalah mujahadah, struggle, kerja keras, paksain bahasa gampang. Kalau sudah memulai itu cenderung agak-agak ketagihan gitu ya. Pengen lagi. Enak juga ya duha gitu. Badan kok seger ya habis duha. Atau kita habis sedekah. Enak juga ya. Ternyata membahagiakan orang lain itu menyenangkan. Atau kita lari pagi. Setelah lari pagi melihat pemandangan, Masya Allah, ternyata enak juga ya lari pagi. Tapi memulai lari pagi itu kan agak susah. Narik selimut sama lari pagi, ya enakan narik selimut gitu. Begitu juga pandemi begini, stay home begini, enaknya ngapain? Ngolah-ngolah, ada kompor gas nungguin, kamu mau bikin apa gitu kan. Kita nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini, nyoba itu. Tetapi mau mencobanya pasti susah. Ketika ngolah, jadi makanan, anak-anak suka, Masya Allah, ketagihan. Kita akan melakukan lagi. Maka yang pertama, mujahadah. Apa yang kedua? Yang kedua, muraqabah. Apa muraqabah? Muraqabah itu merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi
kalau kita ngerjain tugas, nih bos ini misalnya ngawasin, itu pasti kerjaan kita lebih baik gitu ya, daripada tidak ada yang mengawasi. Anak kita mengerjakan PR. Ketika kita awasi, ketika kita dampingi, pasti kerjaannya selesai. Tapi kalau kita meleng sedikit, yang dipegang HP, yang dipegang game gitu ya, sampai kita datang masuk ke ruangannya sudah selesai. Nah, iya, ini lagi ngerjain gitu. Kenapa? Karena ada yang memantau. Manusia memantau manusia saja, manusia tersebut menjadi semangat, apalagi yang memantau adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika kita merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti kita akan maksimal. Contoh yang paling konkret begini. Nah, kita sholat. Seakan-akan kita bilang sama Allah, ya Allah, perhatikan aku ya Allah. Aku akan sholat khusyuk karena kamu ya Allah. Karena engkau ya Allah. Perhatikan sholatku ya Allah. Perhatikan bagaimana aku menggerakkan tanganku. Aku takbir, aku tasyahud, aku baca Al-Fatihah. Perhatikan ya Allah. Kita akan fokus sekali. Tapi kalau kita dicolek sama setan, dicolek. Mikir. Besok hari Minggu kemana ya liburan ya. Lagi pandemi begini. Gitu. Karena kita mikir, masuklah yang lain. Ke Bogor aja, ke Bogor bisa juga sih. Macet enggak ya? Kayaknya enggak. Allahu Akbar. Ruku kita. Bogor kayaknya macet sambil Allahu liman hamidah. Dicolek sedikit saja sama setan. Langsung kita menghayal kemana-mana. Dan itu nyambung. Asar kita sholat. Besok sarapan apa ya? Asar belum sampai ke sarapan. Kita sudah memikirkan sarapan. Begitu seterusnya. Kenapa? Setan tidak mau kalau kita fokus. Itu rahasianya kenapa Rasulullah SAW menyampaikan kabar gembira kepada kita. Ketika Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, apa itu Islam? Yang kedua, apa itu iman? Yang ketiga, apa itu ihsan? Maka beliau menjawab, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bagaimana bisa melihat Allah? Dengan mata hatimu. Dan kita belum sampai ke level itu. Kata Rasulullah, kalau kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihatmu, maka itu yang disebut dengan muraqabah. Jika engkau tidak bisa melihat Allah, maka Allah melihatmu. Allah melihatmu itu adalah muraqabah. Jadi ihsan itu ada dua level. Ada level musyahadah, ada level muraqabah. Kalau level musyahadah, kita bisa melihat Allah dengan mata hati. Kalau muraqabah, Allah melihat semua aktivitas kita. Dan Imam Al-Ghazali berpendapat, muraqabah itu level kedua atau tahapan kedua setelah mujahadah. Maka selalu merasa dipantau oleh Allah itu penting. Misalnya, mohon maaf, kita kerja, kita mencari sesuap nasi segenggam berlian, sampai kita ngejar-ngejar absen gitu ya. Biasanya kalau PNS kan ngejar absen ya. Ada roker, rombongan kereta, kita berdesak-desakan, kita melawan pandemi dan seterusnya. Suami kita tidak pernah tahu. Anak-anak kita tidak pernah tahu. Tapi Allah tahu. Allah tahu betapa lelahnya kita hamil, melahirkan, ngurus rumah, menunggu suami. Kita lelah. Suami pernah tahu, suami tidak pernah tahu. Anak-anak tidak pernah tahu. Tapi yakin Allah tahu dan Allah mengawasi semua gerak-gerik kita. Itu rahasianya mengapa ada malaikat Raqibun Atid. Raqibun Atid. Ada dua pendapat terkait dengan malaikat Raqib dan Atid. Yang pertama, pendapat yang pertama, malaikat Raqib dan Atid ada di kanan dan ada di kiri. Jadi, dua-duanya sebelah kanan dan dua-duanya ada di sebelah kiri. Mengapa? Karena tugasnya berbeda. Raqib itu mengawasi, Atid yang mencatat. Jadi, Raqibun Atid gitu ya. Raqib mengawasi CCTV-nya, Atid itu yang mencatat notulensinya. Maka di sebelah kanan ada Raqib dan Atid, di sebelah kiri juga ada Raqib dan Atid. Ada juga yang berpendapat Raqib di kanan, Atid di kiri. Raqib mengawasi sepak terjang kita, Atid mencatat semua amal
kebaikan dan keburukan kita. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Raqib dan Atid itu bukan nama malaikat, tetapi tugasnya malaikat. Wallahu alam. Yang ingin kita tekankan adalah berarti selama kita bergerak dari tidur sampai bangun atau dari bangun sampai tidur kembali, tidak ada yang lengah, tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saat kita mohon maaf misalnya ujian Allah, saat kita meneteskan air mata, saat kita menanti pangeran berkuda, saat kita menikah tiba-tiba suami mengutarakan kata-kata yang melukai hati kita terluka. Allah tahu. Kita sedih, Allah tahu. Kita lelah, Allah tahu. Tidak ada yang lepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Duta-duta Allah berada di sekitar kita. Apa kata Allah? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. In kullu nafsin, setiap jiwa itu pasti ada yang mengawasinya. Duta-duta Allah pasti mengawasi kita. Jadi jangan dianggap remeh semua lisan yang terucap, semua mata yang kita lihat, semua pendengaran yang kita dengar, tidak luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita bekerja, baik sebagai ibu rumah tangga ataupun sebagai karyawati, ingat Allah mengawasi kita. Berarti apa? Luruskan niat hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luruskan niat saja. Kenapa? Karena yang menggenggam pahala itu Allah. Yang menggenggam rizki Allah. Untuk para ibu yang lelah sekali mengurus rumah tangga, capek gitu ya, maka baca la haula wala quwata illa billah. Untuk ibu-ibu bekerja, terkadang mendapatkan perlakuan yang tidak sewajarnya. Minta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan minta ganti lelah hati, lelah perasaannya dengan rizki yang berkah dan berlimpah. Kenapa? Orang capek, orang sakit, orang sedih. Sesungguhnya Allah sedang menggugurkan dosa-dosanya. Allah menghapus dosa-dosa kita dengan kesedihan yang kita rasakan, dengan kelelahan yang kita rasakan, dengan penyakit yang kita rasakan. Allah sesungguhnya sedang menghapus dosa-dosa kita. Maka kita usahakan agar kita bisa muraqabah, merasa dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika level kita sudah mujahadah, sudah muraqabah, kita akan melakukan hal yang paling baik yang pernah kita punya. Benar-benar kita hijrah. Kalau kita sudah hijrah ke arah yang lebih baik, luruskan niatnya sudah berubah. Kalau dulu niatnya biar dipuji gitu ya, sama suami atau sama atasan, kita rubah. Kenapa? Kalau kita sudah merubah, maka kita akan mendapatkan 5 bonus. Sesuai dengan surat At-Taubah ayat 20. Bonusnya apa? Bonus yang pertama adalah a'dhamu darajah. Ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala derajat kita. Jadi derajat orang-orang yang meluruskan niat, hijrah yang salah kepada hijrah yang benar, niat kerja dari kerja yang niatnya salah, gitu ya, luruskan niat, diluruskan karena Allah, maka dia akan mendapatkan apa? A'dhamu darajah. Di kantor dia mungkin lebih dihargai, rizkinya insya Allah lebih banyak, kemudian kesehatan pun ditambah, itu a'dhamu darajah. Yang kedua apa bonusnya? Wa ulaika humul faizun. Yang kedua adalah dia mendapatkan keuntungan, keberuntungan atau kemenangan. Faiz, dia beruntung. Kenapa? Karena lelahnya dia dibayar oleh Allah dengan pahala. Maka kata Allah, ulaika humul faizun. Kemudian apa yang ketiga? Kata Allah yang ketiga adalah rahmah. Yubasyiruhum rabbuhum birahmah. Jadi Allah memberikan kabar gembira dengan cinta. Dapat cinta dari Allah. Seseorang mencintai kita, kita bahagia sekali. Suami mencintai kita, kita bahagia sekali. Orang tua mencintai kita, kita bahagia sekali. Sekarang Allah yang memberikan cinta kepada kita. Masya Allah. Jadi yang ketiga Allah memberikan cinta kepada kita. Birahmatin min. Yang keempat apa? Ridwan. Allah akan redha.
Jadi Allah memberikan kabar gembira untuk kita dengan rahmatnya, dengan cintanya. Kemudian dengan ridhonya wa ridwan. Baru yang kelima, wa jannatil lahum fiha na'imun muqim. Yang kelima, jannat, yaitu surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Jadi jika kita sudah meluruskan niat, dari niat yang salah menjadi niat yang benar, Allah akan memberikan 5 bonus. Sayang kalau pekerjaan kita dianggap rutinitas. Sayang jika selama di rumah kita melakukan kebaikan hanya dianggap rutinitas saja. Aduh, besok masak lagi. Aduh, besok ide lagi. Padahal 5 bonus, 5 benefit yang akan Allah berikan untuk kita. Coba bayangkan. Nggak ada kebahagiaan sebanyak ini sekaligus gitu ya. Jadi kita niatkan, nggak usah jauh-jauh. Hari ini, saat ini bisa luruskan niat. Jangan pernah terpaksa melakukan apapun. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu mencintai Khadijah radhiyallahu anha? Wajahnya itu bisa meluluhkan masalah. Jadi Rasulullah itu kalau melihat wajah Khadijah itu hilang setengah masalahnya. Suami melihat wajah kita tambah masalah. Itu yang repot. Jadi gimana dong? Kalau suami pulang atau kita bareng-bareng sama suami lagi diam, berarti dia punya masalah. Biarkan saja sampai dia menceritakan kepada kita. Kita terkadang gayanya sok solutif gitu ya. Ceritalah papa, ceritalah. Mama akan memberikan solusi untuk papa. Wah, suami kita tambah pusing gitu ya. Mama bisa diem gak sih? Bisa diem gak sih misalnya. Padahal kita punya niat untuk menyelesaikan masalahnya. Tetapi karena suami tidak ingin menceritakan masalah itu kepada kita, biarkan saja. Ada saat-saat di mana suami ingin menyimpan masalahnya. Jadi biarkan dia dia keep dulu, nanti pas tidur mungkin dia akan cerita, "Mah, sebenarnya aku tuh punya masalah." Atau dia tidak ingin dia tetap kita, kerut-kerutan di wajah kita tambah banyak. Kalau kita cerita, mungkin kita tua sebelum waktunya gitu ya. Akhirnya dia, aduh disimpan sajalah sendiri gitu ya. Dia disimpan sendiri, padahal dia pengen banget cerita. Tapi kalau cerita tambah masalah, maka itu agak repot gitu ya. Nah, ini Khadijah radhiyallahu anha itu wajahnya solutif. Jadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan. Khadijah itu wanita terbaik di surga gitu ya. Jadi Masya Allah, wanita terbaik di surga. Kita dapat stempel wanita terbaik sekecamatan, itu sudah senang banget gitu. Atau wanita terbaik sekelurahan atau se-DKI Jakarta, wah kita bahagia banget gitu ya. Bayangkan Khadijah radhiyallahu anha, wanita terbaik se-surga, wanita terbaik di surga. Jadi ikuti event sedikit gitu ya, event sedikit, ikuti jejak Khadijah radhiyallahu anha, bagaimana menjadi istri yang baik. Di antaranya apa? Tidak pernah memperhitungkan berapa nominal yang sudah dia persembahkan untuk suami. Jadi kalau kita kan senang ya, kita catat semuanya. Mas nih pengeluaran bulan Agustus gitu. Transferan Mas, belum ada transferan Mas gitu ya. 500 pun kita akan tagih gitu. Jika di antara kita ada yang penghasilannya lebih besar dari suami, sesungguhnya itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sampaikan kepada suami kita bahwa itu rezeki kita, ya anak-anak. Kita ikhlaskan saja gitu. Karena memang jalannya gitu ya, jalannya melalui kita, ada yang jalannya melalui suami kita. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan pertama mujahadah, kedua muraqabah. Apa yang ketiga? Yang ketiga muhasabah. Muhasabah itu mengevaluasi. Contoh hari ini, nanti kita mau tidur, kita evaluasi lagi. Apa kata Umar? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mau tidur, kita pikirkan apa yang sudah kita lakukan hari ini. Alhamdulillah, misalnya hari ini saya ikut pengajian. Alhamdulillah, pagi tadi saya memberikan sarapan, atau pagi tadi saya sahur bersama anak-anak dan pasangan gitu ya. Nah, kenapa saya singgung sahur ya dari awal? Karena hari ini hari Tasu'ah. Jadi tanggal 9 dan tanggal 10 itu sunnahnya berpuasa.
jika ibu-ibu atau adik-adik belum sempat puasa hari ini, diusahakan esok itu puasa sunnah. Kenapa? Kata Rasulullah, puasa tanggal 10 Muharram menghapus dosa-dosa 1 tahun di masa lalu. Pasti kita punya dosa 1 tahun yang lalu, maka dihapus dengan puasa 1 hari. Besok menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Jadi kalau hari ini bagaimana? Hari ini beliau bersabda begini, jika umurku panjang, aku pun akan puasa di tanggal 9 Muharram. Tapi belum sempat berpuasa, beliau sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alhamdulillah kita insya Allah ya semuanya hari ini berpuasa, dan esok pun insya Allah kita berpuasa. Jadi kalau kita ingat alhamdulillah hari ini kita sahur bersama, atau hari ini kita ngaji bersama, kita baca alhamdulillah. Hasibu anfusakum. Kalau misalnya malam-malam kita ingat, ya Allah hari ini saya ngerumpi 2 jam sampai sariawan misalnya. Ya Allah hari ini saya marah sama anak, ya Allah hari ini saya gitu ya. Istighfarlah 100 kali. Kenapa harus 100 kali? Karena istighfar 100 kali itu tidak lebih dari 2 menit. Jadi kalau misalnya astagfirullahaladzim itu 1 detik, maka 100 kali istighfar insya Allah tidak lebih dari 2 menit. Kita ngerumpi berapa jam? Istighfar hanya 2 menit insya Allah. Maka muhasabah. Termasuk diantaranya, pagi ini saya sudah ikhlas belum? Ya Allah tadi saya sedekah, kok niatnya karena fulan. Aduh, istighfar langsung. Jadi dihisab, dievaluasi. Amal kita kira-kira ini sudah untuk Allah atau belum? Atau sudah baik atau belum? Jangan sampai ketika meninggal nanti baru ingat, saya pernah melakukan ini, saya pernah melakukan itu. Banyak dosa yang kita lakukan. Maka lakukanlah muhasabah saat kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuhasabah. Lantas apa yang terakhir? Setelah muhasabah, yang terakhir adalah mu'aqobah. Apa mu'aqobah? Menghukum diri. Kalau muhasabah, mengevaluasi. Kalau mu'aqobah, menghukum diri. Contohnya apa mu'aqobah? Begini. Misalnya kita salat terlambat. Salat subuh terlambat. Ya Allah, salat subuh saya terlambat. Maka tutup kekurangan kita, tutup dosa itu dengan sedekah. Atau, ya Allah, saya ngerumpik lagi. Tutup dosa tadi itu dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dosa yang kita lakukan adalah dosa lisan. Maka kita ganti dengan membaca Al-Quran. Kalau ngerumpinya 1 jam, maka baca Al-Quran 1 jam juga. Mengapa? Karena kata Rasulullah bahwa atbi'i sayyi'atal hasanat tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu menghapus keburukan yang kamu lakukan. Itu hadis Rasulullah SAW. Wa atbi'i sayyi'atal hasanat tamhuha. Ikutilah keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan yang kita lakukan. Contohnya tadi, sholat telat, sedekah. Ngerumpi 1 jam, langsung baca Quran 1 jam. Yang penting tidak boleh direkayasa. Bagaimana direkayasa? Kita ngerumpi dulu yuk 1 jam. Habis ini kita istighfar. Habis ini kita baca Quran. Itu tidak dibolehkan. Kait pendapat Imam Al-Ghazali. Lantas bagaimana dengan ibu-ibu yang bekerja? Nah, ada yang ingin saya sampaikan untuk ibu-ibu bekerja. Untuk ibu-ibu bekerja, ada etika dalam bekerja. Yang pertama untuk perempuan, izin kepada wali. Wali itu siapa? Wali itu orang tua atau suami. Jadi kalau mau kerja, izin dulu. Mas, pamit ya. Mas, kalau belum nikah bagaimana? Mas, saya kerja di Perben. Kalau sudah nikah, terima konsekuensi saya sebagai karyawati. Agar tidak ada konflik ya. Jangan sampai setelah menikah baru dipermasalahkan. Kemarin saja kan begitu. Jadi ketika menikah dia sudah tahu kalau kita bekerja atau kita ibu rumah tangga. Maka itu disampaikan. Nah, setelah kita sepakati, yang masih gadis pamit ke orang tua. Mama, papa, saya berangkat ke kantor terlebih dahulu. Cium tangan orang tua kita. Yang sudah menikah, maka izin kepada suami untuk pamit kepada suami untuk berangkat ke
ke tempat kerja. Itu yang pertama. Jadi izin dari wali, yaitu suami atau orang tua. Yang kedua apa? Yang kedua, jemput rizki yang halal. Jemput rizki yang halal, semoga dengan kehalalan yang ada itu menjadi berkah. Ketika kita gaji 5 juta, tetapi bekerjanya kita seperti orang yang punya gaji 50 juta, semoga gaji itu bernilai 50 juta. Misalnya kita punya gaji 50 juta, tapi mental kerja kita seperti orang yang punya gaji 5 juta, maka keberkahan rezeki itu pun berkurang. Jadi kita perlu memantaskan diri. Aduh, kayaknya saya ini dengan gaji sekian gitu. Tidak pantas, tidak layak kalau kerjanya modelnya seperti ini. Kita memantaskan diri. Saya gaji 50 masa seperti ini. Saya gaji 10 masa seperti ini. Saya gaji 25 masa seperti ini gitu. Jadi memantaskan diri agar rezeki yang kita genggam berkah. Diingat Allah tidak tidur dan Allah tidak lengah. Maka yang kedua, jemput harta yang halal dan berkah. Keberkahannya bagaimana? Tanpa kita sadari, Allah menitipkan rezekinya di saku kita, di dompet kita, di ATM kita. Insya Allah rezeki kita berkah. Yang ketiga, ini etika untuk ibu-ibu bekerja, tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Mengapa? Karena kalau berdua-duaan dengan lawan jenis, yang ketiganya pasti setan. Setan itu masuk ke rongga atau masuk ke dalam ruangan yang namanya ada laki-laki dan perempuan yang sedang berdua-duaan. Yang ketiganya pasti setan. Maka kalau bekerja, jangan berdua-duaan dengan lawan jenis di satu ruangan. Kecuali apa? Pintunya dibuka. Pintunya dibuka atau ruangannya tidak tertutup. Kalau tiba-tiba sekretaris masuk, pintu dikunci cetrek gitu, terus orang curiga, ya wajar karena kita berada di posisi di mana patut dicurigai. Jadi yang ketiga tidak berdua-duaan dengan lawan jenis. Yang keempat apa? Yang keempat menutup aurat, berpakaian rapi, berpenampilan rapi, gitu ya, tidak mengumbar hawa nafsu. Saya sering ke perben, mayoritas itu busananya bagus. Mungkin paling lama ya, perben itu paling lama. Oh, setelah becukai paling lama baru perben. Itu saya perhatikan teman-teman di perben itu banyak yang memakai busana muslimah ya, hanya awet muda. Ibu-ibu Dharma Wanita dan ibu-ibu karyawati itu kalau ketemu tuh awet muda. Karena apa? Karena pakai busana muslimah. Busana muslimah itu kan manfaatnya NU, nutup uban. Jadi uban kita tutup, risket di leher ketutup gitu ya. Makanya cenderung kita awet muda. Jadi yang ketiga, yang keempat berpenampilan rapi. Ini apa? Etika bekerja. Selain izin, kemudian tidak berdua-duaan, mencari yang halal gitu ya. Yang terakhir adalah sisihkan harta yang kita genggam. Itu filosofi terima kasih begitu. Terima kasih. Terima lagi, kasih lagi. Terima lagi, kasih lagi. 2,5% dari harta kita ada hak orang lain di sana. Jika salary kita, take home pay kita 7 juta ke atas, maka wajib dizakatkan. Tetapi kalau belum 7 juta, nggak wajib zakat, dia sedekah saja. Wajah-wajah ibu-ibu nih kayaknya wajah-wajah zakat semua ini. Masya Allah ya. Nggak ada yang mustahik, ini muzaki semua. Wajahnya seger buger gini kan. Insya Allah tajir melintir ya. Mudah-mudahan berkah semua. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tema untuk hari ini terkait dengan hijrahnya, terkait dengan bekerjanya. Intinya apa? Luruskan niat kita masing-masing. Allah tidak pernah tidur. Betapa lelahnya kita, betapa kita ada pahala di sana yang Allah berikan untuk kita. Allah alam shawab. Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab ya, ngobrol-ngobrol. Atau ibu ada yang mau menambahkan atau mengurangi, saya persilahkan. Ibu bisa Baik, alhamdulillah Ibu, terima kasih atas materinya. Kalau boleh dirangkum sedikit,
tahapan kita beramal atau bekerja tadi mujahadah, Iya. struggle, muraqabah, dipantau oleh Allah. Kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita insya Allah merasa dipantau oleh Allah. Muhasabah, evaluasi, dan muaqabah, menghukum diri jika ada sedikit kelalaian. Menarik sekali. Ibu-ibu peserta pengajian, silahkan jika ada pertanyaan boleh disampaikan, boleh melalui reaction, raise hand, atau langsung. Silakan Ibu Solehan. Mau Ibu-ibu. menambahkan juga boleh, mau mengurangi boleh. Ibu-ibu yang cantik dan solehah, silahkan. Ada chat ya Mbak? Kenapa Ibu? Ada yang di chat itu Mbak, pertanyaannya. Oh iya. Ada pertanyaan pertama Ibu, disampaikan oleh Ibu Nuranindita. Jika kita sudah lelah bekerja, baik di rumah maupun di kantor, tapi kemudian secara tidak sengaja kita mengeluh, apakah kemudian sia-sia pekerjaan kita tersebut? Apakah jadi tidak bernilai? Seperti itu, Bu. Ya, baik. Kalau perempuan memang unsur mengeluhnya lebih besar ya. Jadi Allah itu sudah menciptakan kita punya bawaan itu, carrier. Kita carrier ya. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahul khairu manu'a illal musallin. Di surat Al-Ma'arij, surat 70 itu ada bocoran dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita memang suka mengeluh gitu. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang setia dengan sholat. Jadi di surat 70 ayat 19. Surat 70 ayat 19, 20, 21 sampai 25 itu Allah memberikan bocoran kepada kita. Apa kata Allah? Sesungguhnya manusia itu diciptakan suka berkeluh kesah. Kalau diberikan ujian dia mengeluh, kalau diberikan kenikmatan atau harta dia pelit. Itu kata Allah. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang setia dengan sholatnya. Dan mendermakan hartanya kepada yang meminta dan kepada yang tidak meminta. Itu kata Allah. Jadi kalau misalnya kita ngeluh, gimana dong? Apakah sia-sia? Mengeluh, kemudian istighfar. Istighfar itu menghapus dosa-dosa kita yang disengaja maupun yang tidak. Maka diusahakan setiap pagi membaca apa? Membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Itu ada di buku kecil, di buku Al-Ma'thurat, zikir pagi petang, itu ada Sayyidul Istighfar. Jadi kita pagi subuh baca istighfar, nanti sore baca istighfar juga. Insya Allah dihapus keluhan itu. Kita tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena perempuan itu dalam waktu satu hari dia mengeluarkan 20.000 kosakata. Sementara laki-laki dalam waktu satu hari hanya 7.000 kosakata saja. 7.000, kita 20.000. Makanya kita jarang melihat bapak-bapak itu kalau capek ngeluh, jarang. Bapak-bapak itu kalau capek dari kantor, dia sekedar menggantungkan baju, kemudian rebahan, diam saja dia. Tapi kita kalau capek itu semua orang tahu. Anak tahu, suami tahu, teman di kantor tahu gitu ya. Sampai-sampai ketika suami bilang, "Mah, bisa tolong bikinkan teh nggak, Mah?" "Mama capek, Papa, Mama capek." Gitu. Jadi suami tahu kita capek. Nanti anak-anak minta tolong apa? "Nah, Mama capek, Nak." Gitu. Anak kita tahu kita capek. Di kantor kita ngeluh lagi, "Ya Allah, capek nggak sih hari ini?" "Iya, capek banget." Ngeluhlah berjamaah kita bersama teman-teman kita. Kenapa? Itulah perempuan. Langsung kita istighfar. Kalau capek, apa sih tipsnya? Baca la haula wala quwata illa billah. Kalau Rasulullah SAW memberikan tips apa kalau capek? Baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Begitu. Jadi istighfar saja, insya Allah dihapuslah dosa-dosa atau
penghilang pahala kita, begitu ya, Mbak. Baik, Ya. Masya Allah, dengan istighfar Ibu ya, Insya Allah akan kembali menyempurnakan amal-amal kita. Ada 2 pertanyaan lagi Ibu. Silakan. Yang berikutnya, Ibu Usada boleh apa tipsnya bagaimana caranya memberikan variasi dalam ibadah-ibadah kita, biar kita tidak menjadikan itu seperti rutinitas dan tidak bosan. Mungkin butuh variasi atau mungkin prioritasnya Bu, mungkin seperti itu. Terus ada lagi Bu, yang kedua, mau nanya dengan sholat yang dulu pernah kita tinggalkan. Dari Ibu Widiawati nih ya, tapi kita masih di kantor, sehingga kita bisa mandi di rumah. Apakah sholat yang kita boleh dikodok, atau mungkin waktu kita masih kecil sholat kita masih bolong-bolong? Bagaimana cara kita mengkodoknya? Ini sedikit ke fikih ya Bu. Ya, oke. Terkait dengan seni ibadah ya, seni ibadah. Sebenarnya ini kita masih punya 2 hari. Ada prime time. Ibadah ada prime time-nya juga. Jadi Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal fajri walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Para ahli tafsir mengatakan malam yang 10 itu ada 3. Pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Kedua, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Zulhijjah. Ketiga, tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Itu prime time. Dan kita sedang berada di dalamnya. Jadi prime time kita itu tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram. Ada 2 hari tersisa. Ibadah-ibadah di 10 hari itu, pahalanya dilipat gandakan. Rugi besar kalau kita nggak tahu itu. Jadi 10 hari ini, dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10, itu ibadah dilipat gandakan pahalanya. Makanya mengapa orang berbondong-bondong puasa tanggal 1 Muharram, ada yang tanggal 1 sampai tanggal 10, ada yang tanggal 9 dan 10, ada gitu ya. Ada yang tanggal 10 saja. Karena prime time-nya sekarang, ini kita berada di prime time-nya ibadah. Jadi variasinya apa, prioritasnya apa? Karena ya Rasulullah ngasih bocoran begini. Sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu adalah sholat malam, dan puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa bulan Muharram. Jadi kita cari itu. Salat yang paling utama setelah salat 5 waktu itu adalah salat tahajud. Itu prime time. Puasa yang paling utama setelah puasa bulan Ramadan adalah bulan Muharram. Sekarang saatnya. Lantas bagaimana kalau kita sedang berhalangan? Maka perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah, perbanyak zikir, perbanyak tilawah gitu ya. Syukur-syukur perben bisa mengadakan santunan ya. Biasanya kayaknya Mbak Bu Nurul pernah ya bikin santunan ya. Saya sempat ketemu sama Bu Nurul belum ya. Jadi saya pernah datang ke Perben sedang ada santunan, dan itu biasanya rutinitas setiap bulan. Cuma lupa apakah itu bulan Ramadan atau bulan Muharram. Nah, kalau kita merasa fisik kita kuat, ibadah dengan fisik. Beri makan anak-anak gitu ya. Menyiapkan makanan, maksud saya, menyiapkan makanan itu ibadah. Jangan pernah memahami ibadah itu hanya yang sifatnya ritual. Kita memahami ibadah itu hanya yang sifatnya ritual, sholat, puasa, baca Quran gitu ya. Sesungguhnya menservis suami itu ibadah. Bahkan puasa sunnah itu kalah pahalanya sama menservis suami. Kenapa kalau kita mau puasa sunnah harus izin sama suami? Karena puasa sunnah hukumnya sunnah. Menservis suami hukumnya wajib. Jangan sampai kita meninggalkan yang wajib hanya untuk mengerjakan yang sunnah. Jangan sampai mengejar tahajud sementara suami terbengkalai. Terus bagi yang belum berumah tangga bagaimana? Orang tua dahulu. Jadi nggak selamanya ibadah itu harus dengan ritual ya. Ada hal-hal yang sifatnya non-ritual. Mungkin kalau nggak bisa perbanyak sholat sunnah, nggak bisa perbanyak puasa sunnah, bisa dengan sedekahnya. Atau bisa membahagiakan keluarga, dan seterusnya. Jadi nanti dengan ini, nanti dengan itu, begitu. Jadi divariasikan biar nggak bosan. Kemudian bagaimana yang dahulu pernah meninggalkan sholat?
Ada dua pendapat terkait orang-orang yang meninggalkan sholat. Pendapat yang pertama, dia wajib mengqadha semua sholat yang pernah ditinggalkan. Mengapa? Karena orang yang tertidur saja, misalnya saya tertidur jam 11:30, bangunnya asar gitu. Berarti kan saya meninggalkan sholat zuhur kan, satu waktu. Karena saya tidur jam 11:30 belum zuhur. Kemudian bangunnya asar, astagfirullah udah asar. Berarti saya meninggalkan satu waktu sholat zuhur. Itu saja karena ketiduran, itu saya wajib mengqadha. Apalagi yang ditinggalkan dengan sengaja, maka wajib membayar qadha. Caranya bagaimana? Boleh tengah malam. Boleh di tengah malam. Habis sholat tahajud, langsung qadha subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bisa begitu. Atau setelah sholat zuhur, qadha zuhur. Setelah sholat asar, qadha asar. Setelah maghrib, qadha maghrib. Bisa juga seperti itu. Jadi itu pendapat pertama, wajib dibayar. Hanya kalau kita sholat berjamaah di masjid, baiknya jangan mengqadha sholat di waktu-waktu terlarang. Setelah asar, jangan sholat. Setelah subuh, jangan sholat. Sebelum zuhur, jangan sholat. Kenapa? Khawatir menimbulkan fitnah. Kok dia sholat 2 rakaat setelah sholat subuh, kan nggak ada ba'diyah subuh begitu. Jadi kalau sholat di masjid jangan melakukan qadha di waktu-waktu terlarang. Itu pendapat yang pertama ya, wajib bayar qadha. Pendapat yang kedua, cukup dengan taubat saja. Allah menghapus dosa-dosa masa lalu dengan taubat. Jadi memperbaiki amal, memperbaiki sholat setelah taubat. Kalau saya pribadi mengambil pendapat yang pertama. Saya pribadi pendapat yang pertama harus bayar qadha. Dek, maju mobilnya. Ini apaan sih, bau banget? Baik. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Masih ada 3 lagi Bu, izin saya bacakan. Dari Ibu Cindy, mau nanya tentang hijrah, apakah kita bisa melakukan bertahap atau langsung secara kafah? Yang kedua, Ibu Ika, tiap minggu atau bulan sudah mengeluarkan zakat dan sedekah Bu, alhamdulillah sudah cukup. Yang ditanyakan apakah kita harus harus ikrarkan ini sedekah, ini zakat karena melihat level kewajiban. Yes. Yang ketiga dari Ibu Devi dari Direktorat PKN, tadi Ibu menjelaskan nggak boleh berduaan dengan lawan jenis. Bagaimana kalau perjalanan ke atau dari kantor, saya kadang nebeng teman Bu, saya duduk di belakang. Apakah ini dari sudut kedaruratan mungkin Ibu mohon penjelasan lebih lanjut dari Ibu. Sementara 3 itu Ibu. Ya. Terkait masalah hijrah. Hijrah itu tergantung kemampuan kita. Kalau kita mampunya bertahap, maka hijrahlah bertahap. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menciptakan langit dan bumi dalam satu kedipan mata? Allah mampu. Dikedipkan saja, kun fayakun, jadilah langit dan bumi. Namun di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 7 hari. Allah bisa menciptakan dalam waktu 1 hari, bahkan 1 jam Allah bisa. Namun Allah memberikan contoh kepada kita bahwa bitadrij, semuanya bertahap. Khawatir apa? Khawatir kalau totalitas, kalau seluruhnya, kalau kafah seutuhnya, kita capek gitu. Khawatir seperti karet itu kalau ditarik terlalu keras, itu mentalnya balik lagi gitu. Jadi pelan-pelan saja, pelan-pelan saja gitu ya. Jadi jangan terlalu ekstrim gitu. Kenapa ini cerita sedikit. Jadi ada teman saya ketika hijrah dia langsung pakai cadar, pakai sarung tangan. Dia bilang ke saya begini, Feti, sorry ya, maaf saya dipanggilnya dipakai San Feti. Feti, itu kamu nggak nutup wajah, nggak nutup tangan gitu. Itu orang menikmati tubuh kamu dan seterusnya.
Saya bilang yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu kan menutup aurat seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Jadi wajah dengan telapak tangan itu kan ikhtilaf gitu ya. Dia bilang, tapi kan gitulah ya, dia ngedalil dan seterusnya. 1 tahun kemudian dia datang lagi ke saya. Fet, ternyata enak jadi kamu ya, kamu nggak pakai cadar, napas kamu leluasa gitu. Saya biarkan, karena saya tahu itu fitrahnya orang itu bertahap sesungguhnya. Akhirnya apa? Kalau saya buka cadar gimana, Fet? Nggak apa-apa, saya bilang itu kan afdoliyah saja, itu kan sunnah saja gitu. Oke, dia buka akhirnya, dia buka sarung tangannya, dia buka cadarnya. Ketika datang ke kedutaan, kayaknya enak ya Fet kalau pakai celana gitu. Selama ini kan pakai gamis ya, pakai gamis, pakai cadar, pakai sarung tangan. Karena lelah dia buka cadar, buka sarung tangan. Saya bilang, nggak apa-apa itu kan afdoliyah. Sampai kumpul di salah satu acara di KBRI itu, dia melihat anak-anak pakai celana panjang kan. Feti, enak juga ya pakai celana panjang ya, Fet lebih efisien, lebih ini, bla 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 bla. Saya diam saja. Artinya apa? Karena dia terlalu cepat, ekstrim, keras. Akhirnya apa? Pakaian dia lebih parah dari pakaian saya. Saya masih konsisten dengan apa yang ada, tapi dia sudah lebih seksi lah intinya begitu. Artinya apa? Karena mungkin pada saat itu dia belum siap totalitas. Jadi baiknya bertahap. Tapi jangan terlalu lama juga. Bertahapnya 1 tahun, bertahap lagi 1 tahun. Sholat subuh dulu 1 tahun, nanti zuhur dulu 1, enggak, bukan begitu. Jadi proporsional lah, sedang-sedang saja gitu ya, biar nggak terlalu tertinggal jauh dengan teman-teman yang ada. Maka butuh teman-teman yang kondusif dalam kondisi seperti ini. Kalau kita mau hijrah, pilih teman. Maka saya terharu ya saat saya mendengar apa ya, Mbak Imong itu sempat dia 2 tahun itu nggak punya kerjaan, nggak ada teman. Tugasnya dia cuma apa? Cuma nunggu azan, nanti sholat, begitu saja. 2 tahun tanpa teman. Ternyata dia bilang apa? Ternyata itu cara Allah memilihkan gue teman, kata dia. Selama 2 tahun, karena dia cuma kerjanya cuma nunggu azan, karena dia nggak ada job sama sekali, dia cuma ke masjid. Ternyata itu cara Allah memilih teman-teman buat dia, orang-orang masjid saja, begitu. Jadi pasti ada manfaat yang kita dapatkan. Nah itu akhirnya dia apa? Berubah kan setelah diberikan oleh Allah ujian, baru dia berubah. Dan itu pun bertahap. Kemudian bagaimana dengan zakat? Zakat kalau ke yayasan, kalau ke masjid, kalau ke ke tempat-tempat yayasan gitu, panti dan seterusnya, itu harus ada ijab qabul. Bapak, ini zakat saya, tolong diterima. Oh iya Ibu, baik gitu. Saya terima. Bahkan terkadang ya, mohon maaf pada kwitansinya dan seterusnya, itu ijab qabul. Ke masjid, ke yayasan, ke panti dan seterusnya. Tapi kalau kita mau zakat ke individu dan kita khawatir dia tersinggung gitu, kita cukup niatkan saja. Misalnya kita ke mbak rumah tangga kita, mbak kita, driver kita gitu ya, supir kita. Kita kan nggak boleh, Mbak, ini zakat saya ya, terima zakat saya, gini, takut dia tersinggung. Atau kita ingin bantu adik kita, atau bantu kakak kita, keponakan kita. Kalau kita bilang zakat, khawatir dia tersinggung, begitu. Jadi kita niatkan saja dalam hati, Mbak, alhamdulillah saya ada rezeki diterima ya, gitu. Mohon doanya ya, gitu. Jadi nggak sampai, dan sudah lupakan gitu, jangan diungkit-ungkit. Mbak yang kemarin itu loh, Mbak yang 2 juta itu aku tuh ya Allah nabung susah loh Mbak, gitu. Masih ada kan uangnya? Iya, ketemu lagi, Mbak yang kemarin itu Mbak masih ada. Nggak usah diingat, nggak usah diungkit-ungkit lagi. Jadi biarkan aja, seakan-akan kita sudah membuang sampah. Jadi nggak perlu kita ingat apa yang kita buang gitu kan. Kita nggak pernah ingat tadi yang saya buang kulit bawang, kulit pisang, apalagi nggak pernah kita ingat. Jadi kalau kita memberi ya sudah. Jadi lupakan. Itu terkait dengan kepada siapa kita menunaikan zakatnya. Kalau ke lembaga pakai ijab qabul, kalau ke perorangan niat saja insya Allah sudah cukup. Lantas bagaimana berdua gitu? Ibu, Ya. saya ingin menanya lebih lanjut untuk yang niat zakat dan sodakoh, antara zakat dan sodakoh dari sisi individu yang memberikan, itu apakah harus diniatkan berbeda, Ibu? Iya. Kalau zakat hukumnya wajib, kalau sedekah hukumnya sunnah. Jadi kalau saya boleh kasih masukan sedikit, semua harta yang kita keluarkan itu niatkannya zakat dulu.
Misalnya penghasilan 20 juta, berarti 2,5%-nya berapa? 500 ya? Ya. 20 juta kita tunaikan, kita keluarkan 500 ya, 2,5%. 500.000 kita sedekah, jumlahnya sampai 500. Itu tidak akan pernah menggugurkan kewajiban kita zakat. Jadi kita masih harus mengeluarkan 500.000 lagi untuk zakat. Berbeda dengan kalau misalnya kita awalnya kita ngasih ke adik 200 zakat, ke keponakan niatnya zakat 200, sudah 400, 100.000 untuk misalnya Mbak di rumah, udah 500 kan? Berarti gugur kewajiban kita zakat. Kewajiban zakat kita sudah gugur. Tapi kalau kita tidak niatkan zakat, even sudah kita keluarkan 500.000, kewajiban zakat kita belum gugur. Karena kita niatnya sedekah. Maka itu yang pernah ditanyakan juga teman-teman di Perben ya. Bu Fatia selama ini niatnya sedekah aja gitu. Padahal nominalnya ya sampailah 2,5%, katakanlah 500.000. Saya sedekah Bu, sampai kok 500.000. Itu belum menggugurkan kewajiban saya. Saya bilang belum menggugurkan kewajiban karena ibu niatnya sedekah. Berbeda kalau ibu niatnya zakat. Jadi kalau gampangnya ilustrasinya, kita mengisi air di gelas penuh itu zakat. Nah, yang lubernya, yang lebihnya itu sedekah. Itu nanti Allah yang alokasikanlah begitu. Jadi niatkan zakat begitu. Agar kewajiban kita gugur begitu ya. Lantas bagaimana dengan yang berdua-duaan dengan lawan jenis? Ada dua perbedaan kita nebeng dengan supir. Kalau dengan supir dia bawahan kita, dia nggak mungkin macam-macam kan, gitu. Dia nggak mungkin, ayo ibu masuk, nggak mungkin, nggak berani dia begitu sama kita. Dia takut kan, karena dia bosnya, karena kita bosnya. Tolong antarkan ke lapangan banteng, siap bu, begitu. Nggak ada dia bisa ngobrol, main mata, genggam-genggaman, nggak akan bisa. Tapi kalau dengan teman, oh sangat bisa. Even kita duduk di belakang, kita bisa menikmati percakapan antara kita dan dia. Apalagi kalau pria itu, mohon maaf, solutif, lebih ganteng daripada yang di rumah, perhatian, aduh cerah wajahnya. Nanti dia akan komparasi tuh. Enak ya di mobil, 2 hari juga sama dia di mobil kayaknya lebih enak ketimbang di rumah, nyebelin banget. Dia mulai ada dualisme nih wajah teman yang biasa dia bareng sama yang di rumah. Kecuali jika kadang-kadang saja. Kadang-kadang biasanya kita bawa kendaraan sendiri, tiba-tiba karena kendaraan kita lagi di bengkel, kadang-kadang lah sifatnya. Kita nebeng, mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau rutinitas kita bareng sama dia, khawatir ada VMG, virus merah jambu. Jadi kalau ada VMG, ada virus merah jambu, waduh itu bahaya itu. Kena cinta platonik, meletuk-meletuk, itu ada lope-lope di hatinya dia. Itu bahaya. Jadi diusahakan tidak, gitu ya, untuk tidak berdua-duaan. Jadi beda ya, jangan samakan. Lah sama supir juga berdua-duaan. Oh kalau sama supir dia anak buah kita bosnya. Tapi kalau sama teman kan kita bisa bareng-bareng. Ini ada teman kesenggol karena dia duduk di depan. Kesenggol, gara-gara kesenggol yang mau ngerem tangan, kesenggol tangannya dia. Waduh, itu VMG-nya meletup-letup itu, Masya Allah. Jadi setan lebih hebat dari apa yang kita sangka. Jadi tutup pintu-pintu lubang-lubang setan sehingga kita tidak terjebak di dalamnya. Wallahu a'lam. Bagaimana? Masih ada pertanyaan? Nggak terasa ya jam 1:15. Alhamdulillah Ibu, sangat bergizi. Apakah boleh ditawarkan sebentar Bu? Misal atau sudah? Gimana enaknya? Yang mau tanya langsung mungkin 1, 2 orang boleh. Iya, silahkan rekan-rekan ibu-ibu ada yang bisa bertanya langsung dengan memakai reaction atau langsung, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kalau pertanyaan jangan dipikirkan. Nanti sedikit mikirin pertanyaan. Apakah sudah? Sudah jelas insya Allah ya sepertinya ya. Sepertinya. Tapi kalau ada yang belum jelas nggak apa-apa. 1 orang nggak apa-apa, 1 orang lagi. Khawatir ada teman-teman yang belum sholat. Kalau saya alhamdulillah sudah sholat zuhur.
Khawatir ada teman-teman yang belum sholat zuhur, jadi jangan terlalu kesiangan gitu ya. Jangan Iya. terlalu telat gitu. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, bagaimana Mbak Nuning? Ini baru muncul satu, Bu. Satu, insya Ya, Allah yang terakhir. ya. Bagaimana kalau di kantor kita ditugaskan hal-hal yang bertentangan dengan hati kita, misalnya pengurus koperasi yang terkait dengan riba. Apakah selalu seperti itu, Bu, atau bagaimana pandangan? Iya. Ketika ada instruksi atau ada amanah yang disampaikan ke kita dalam bentuk pribadi, kita bisa nolak. Tapi kalau sistem yang membentuknya, sistemnya sudah begitu gitu. Artinya sistemnya memang mengatur demikian gitu. Maka kita istighfar. Kita tidak bisa mengatakan bolehlah orang sistem ini kok enggak, tetap. Jadi sistemnya yang salah, tapi kita tidak bisa merubah sistem itu. Pemerintahan kita yang membentuk misalnya gitulah. Pemerintahan yang bentuk gitu. Paling nanti sebaiknya aja ya. Bagus lah, misalnya nanti ibu-ibu buat 3 amplop gitu. Ada amplop halal, amplop haram, amplop syubhat. Nah, itu pengalaman pribadi ya, pengalaman pribadi. Jadi saya pernah jadi karyawan juga ya sebelum seperti ini gitu ya. Ada amplop halal itu yang bisa saya makan. Amplop syubhat itu bisa untuk kesehatan pendidikan orang lain. Misalnya tetangga kita nggak mampu, dia sakit, itu bisa digunakan dengan uang syubhat tadi. Sementara yang haram itu hanya untuk fasum, fasilitas umum, penerangan jalan, perbaikan jalan, MCK ya. MCK itu bisa dengan uang haram. Jadi kepentingan umum atau fasum itu bisa dengan bunga gitu. Tapi kalau untuk masjid nggak boleh. Begitu juga yang syubhat. Jadi diusahakan yang masuk ke dalam tubuh kita yang halal-halal saja begitu. Wallahu a'lam. Ya. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, itu merupakan jawaban terakhir. Jadi saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah atau jawaban yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya karena kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.